Dagang dulu kan nggak sempat Jarat. ngumpulin orang untuk dengerin ceramah. Sampai 1.500.000, 100.000, 10 orang juga belum tentu. Tapi dengan cara mereka berbisnis yang baik tadi, orang tertarik. Akhirnya ada yang Ini mau contoh nggak mereka. jadi menantu saya? Oh nggak bisa katanya, saya nggak boleh nikah dengan lain akidah. Ya kalau gitu, karena dia tertarik, akhirnya akidah terima. Nggak apa-apa lah anak saya ikut. Akhirnya dia dapat istri, dapat yang mengislamkan orang. Akhirnya mertuanya juga Islam. Makanya Islam tuh cepat Berkembang. berkembang. Teman-teman kita yang di Arab situ barangkali karena cuaca yang panas akan lebih tepat dia kalau bersorban dan bajunya longgar. Tapi bayangkan kalau dia berpakaian seperti itu tapi tinggal di pegunungan yang akan merepotkan dan sebagainya. Ya, keberadaan itu bukannya menjadi alasan dari kita untuk kemudian mencari-cari kelemahan orang lain kan Pak. Dan menganggap diri kita semata-mata sebagai si paling benar. Saya kira itu ya barangkali yang dikatakan. Sebetulnya di Islam juga diajarkan keragaman ya. Tapi keragaman tuh kan akhirnya menumbuhkan seni. Tujuannya cuma lita arafu. Itu yang saya baca tadi, lita arafu. Jadi ada orang yang bicaranya keras. Ya kan? Belum tentu dia marah. Teman-teman kita dari Batak rupanya misalnya Pak Saya ya, tidak Mama. bilang Ya, gitu, enggak, Pak. Umpamanya lah ya. dengan Tapi dia, tidak semua, Pak. Iya, dari yang Batak Solo juga kan banyak berbeda, Pak. lunak-lunak. Orang Solo juga lunak-lunak, ada juga yang keras itu. Oke. Cuma ya secara umum kita lihat ya, Ya. kita ambil contoh Batak itu keras, Ya. Jawa itu lunak. Orang Jawa itu sampai keinjek aja kakinya minta maaf loh. Mas, maaf sikile nang sampeang nang dhuwure sikile iku loh. Dia minta maaf tapi marah. Ya orang Batak mungkin kasar dia ya. Kaki kau. Yang kurang ajar lah pula kau. Eh. Seluas ini pula bumi kau tengkeringkan kaki kau di atas kaki aku. Kelihatannya marah padahal nggak marah. Iya, Dia iya, cuma iya. minta jangan disakitin aja. Jadi belum tentu keras itu marah dan belum tentu lunak itu Ya. seneng. Ada orang ngangguknya dengan gelengnya kita nggak bisa ngambil patokan. Sehingga ada istilah di Padang, menggeliang menandakan iyo, mengangguk menandakan indak katanya. Jadi geleng itu iya justru, ngangguk malah tidak. Jadi kalau kita tidak pahami seperti orang Padang ya, antara nyuruh dengan larang, makan itu kita payah bedakannya. Bunyinya sama Pak, cuma mungkin di tekanan suaranya saja. Makanlah katanya, habiskan nggak apa-apa kok. Makan. Nanti orang belakang nggak usah dipikirin. Nah ini udah marah dia ini. Kalimat depannya sama itu, makan, habiskan nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita memahamin ini, kita tidak perlu toh Pak akan tergantung dengan keadaan bagaimana ini tuh kita sehingga terpengaruh begitu rupa ya. Ya, ya. Jadi kalau kita terapkan betul apa yang diajarkan Allah itu, hidup ini harmonis kok. Sehingga ada ini saya dapat banyak sekali ini pepatah-pepatah dari Sumatera Barat itu ya. Kalau mau dimanfaatkan jangankan yang sempurna, yang cacat juga bisa. Umpamanya yang peka katanya bunyikan meriam. Yang lumpuh nunggu rumah. Kemudian yang buta niup tungku. Kalau orang buta niup tungku, dia kan nggak kelilipan, Pak. Ya. Kalau orang peka bunyikan meriam dia kan nggak kaget. Ya. Kalau Bapak lihat itu dalam perang saudara di Yaman tuh kan di TV ya. Itu yang disiarkan TV RCTI. Setiap malam. Itu kan selalu kita lihat ketawa saya itu, orang perang seharusnya kita kan malah merasa kasihan ya perang saudara. Tapi melihat tingkahnya itu ketawa. Kenapa? Dia waktu masukkan peluru meriam tuh gagah betul, giliran membunyiin lari dia. Ini karena nggak peka dia. Coba kalau peka kan dia nggak kaget. Kalau kaget belum sempurna pekanya itu. Tapi ini yang dimaksud adalah Maksudnya yang cacat pun kalau kita manfaatkan bisa baik, Pak. Apalagi yang sempurna. Ya. Jadi Nabi sendiri mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu kalau dia sudah mempunyai nilai baik bagi orang lain. Jadi yang penting kita ini apakah kita sebagai manusia bisnismen, sebagai pekerja apa. Niat kita itu cuma ingin berbuat baik sama manusia banyak lah. Istilah Mas Agung kita pakai damai di langit, damai di bumi, damai dunia, damai di akhirat. Dengan siapapun kita berbuat baik. Dengan istri kita berbuat baik akan mendapatkan istri yang baik kita. Dengan anak kita berbuat baik kita akan mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Dengan kawan sekerja yang baik
kita berbuat baik, nanti juga akan kembali kepada. Begitu kita pensiun, mereka pada menangis, Pak. Tapi coba kita nggak buat baik, kita baru MPP, dia sudah syukuran dia. Nah, inilah yang diajarkan oleh agama kita itu. Jadi karena kebetulan di negeri kita ini kan tidak semuanya beragama Islam. Ya. Dan yang Islam pun tidak semuanya mengamalkannya. Makanya sampai sekarang kita baru mengharapkan umat Islam ini sebagai contoh. Al-Quran, Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang paling bagus. Ukhrijat linnas. Dikeluarkan sebagai contoh bagi manusia yang lain. Tugasnya apa? Cuma 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu selalu berbuat yang baik, juga menyuruh orang berbuat baik. Kamu menjauhi semua yang jelek, juga melarang orang berbuat jelek, dan dasarnya itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dasar kita. Jadi kalau orang Islam ini sudah baik, seperti masuknya Islam ke Indonesia, itu kan dibawa pedagang. Pedagang dulu kan nggak sempat ngumpulin orang untuk dengerin ceramah. Sampai 1.500.000, 100.000, 10 orang juga belum tentu. Tapi dengan cara mereka berbisnis yang baik tadi, orang tertarik. Akhirnya ada yang mau nggak jadi menantu saya? Oh nggak bisa katanya, saya nggak boleh nikah dengan lain akidah. Ya kalau gitu, karena dia tertarik, akhirnya akidah terima. Nggak apa-apa lah anak saya ikut. Akhirnya dia dapat istri, dapat yang mengislamkan orang. Akhirnya mertuanya juga Islam. Makanya Islam tuh cepat berkembang. Ya. Jadi nggak pakai pidato mereka, nggak pakai panitia saat itu. Ya. Tapi begitu cepatnya, karena apa? Akidah tauhid tadi, Pak. Kebaikan mereka itu terpancar dalam tingkah laku mereka sehari-hari sehingga mereka diterima. Tapi coba Mas Ton bayangkan, kalau dulu pedagang-pedagang Islam yang datang kemari di saat negeri ini agamanya belum Islam, padahal sudah ada agama ya, pedagangnya seperti yang kita lihat, seperti yang pernah saya sebutkan dulu, ya pedagang kambing, pedagang durian, umpamanya pedagang mobil-mobil itu ya. Tentu orang tidak tertarik, wah ini agamanya nggak bagus ini. Karena apa? Tingkahnya juga nggak bagus. Tapi kalau dia amalkan itu agama, orang tidak hanya akan menerima orangnya, tapi juga akan menerima ideologinya. Nah inilah yang bisa kita, keteladanan itulah. Jadi Nabi juga sebetulnya tidak bicaranya yang banyak dia itu, contohnya yang banyak. Makanya Nabi itu kalau khutbah singkat-singkat betul. Kita ini hikmah fajar setengah jam sudah rasanya pendek benar, tapi Nabi khutbah Jumat itu 10 menit udah panjang benar. Karena beliau nggak usah diterjemahkan kan? Dan nggak usah penguraian jelas-jelas. Nanti nggak jelas ya tanya aja pribadi. Ya. Tapi yang terutama keteladanan Nabi. Keteladanan Nabi itu yang harus kita contohkan. Ya. Ya Pak Kiai, jadi beberapa hal yang barangkali saya bisa mengatakan bahwa Islam adalah sama sekali bukan agama puak. Ya, sama bukan agama Arab, bukan agama puak. Dia adalah tauhid sebetulnya, keimanan kita kan. Ya, siapapun adalah harusnya berpegangan pada itu. Dan berpuak sama sekali tidak berarti bahwa kita harus melihat secara picik, secara sempit. Ya, itu yang antara lain percakapan kita pagi hari ini. Ya. Dan berdiri di atas satu dasar negara yang kuat dan menjunjung tinggi dan berusaha mencapai sesuatu yang mulia bagi bangsa ini sama sekali tidak bertentangan dengan keislaman kan Pak. Bahkan justru keislaman menganjurkan kita untuk berdiri dan menjunjung tinggi di mana kita berada dan berbangsa. Ada sebuah hadis, tapi ada ulama yang mengatakan itu bukan hadis. Yang kita permasalahkan bukan bentuknya, tapi isinya. Ada satu kata yang berkata, ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Perbedaan umatku. Ya, perbedaan suku kah, perbedaan apapun itu adalah mengandung rahmat. Jadi seperti alat-alat musik. Itu kalau satu-satu saja mungkin nggak enak bunyinya. Tapi bosan karena juga dipadukan gitu ya. Begitu ya, jadi indah dia. Dan dia nggak boleh dipisahkan itu. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, al-jama'atu rahmah wal firqatul azaba. Persatuan itulah, persatuan dari segala bentuk macam tadi menjadi rahmat, dan pemecahan pengelompokan itulah yang akan menjadi siksa dalam kehidupan ini. Baik Pak Kiai. Pemirsa, inilah percakapan kita dengan
Pak Kiai Alifuddin El-Islami. Ya. Semoga kita mengambil manfaatnya, ya, dan bukan mengambil sesuatu yang keliru dari percakapan pagi ini. Bangsa ini sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.